Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih berkumpul dalam virtual, sekalipun kita tidak berkumpul dalam keadaan tatap muka langsung, karena insya Allah berkumpulnya kita di majelis virtual ini juga bisa mewakili pertemuan kita di dunia nyata. Insya Allah pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Raja Sa'arazi. Saya sebagai salah satu civitas akademia di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Saya akan menjadi moderator selama 8 pertemuan ke depan. Jadi saya bacakan peraturannya terlebih dahulu. Perkuliahan online kita ini kita laksanakan selama 90 menit. Agar tidak terlalu panjang menerima penjelasan, saya bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama 20 menit, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi selama 10 menit. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kemudian sesi kedua 20 menit, kemudian pertanyaan 10 menit. Sesi terakhir pun sama 20 menit dan kita ada sesi tanya jawab selama 10 menit. Jadi kurang lebih sama sekitar 90 menit. Oke, mungkin itu. Nanti apabila ada yang bertanya silahkan menulis di kolom chat atau bisa angkat tangan. Nanti kalau ada waktu bisa saya buka mikrofonnya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan menulis di kolom chat. Bagi teman-teman yang suaranya mungkin mengganggu nanti saya mute suaranya ya. Insya Allah saya mute dulu semuanya. Nanti setelah 20 menit kalau tidak ada yang bertanya baru saya buka apabila ingin bertanya secara langsung. Baik. Pertemuan perdana kita hari ini bersama Ustadz Saiful Anwar LC.MA. Beliau adalah salah satu dosen perbandingan mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Beliau adalah alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab LIPIA yang merupakan cabang dari Jamiatul Imam Ibnu Saud Riyadh. Kemudian beliau melanjutkan kuliahnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jurusan Hukum Islam, dan sekarang beliau sedang menunggu sidang disertasinya. Insya Allah sebentar lagi Ustaz Saiful akan menyandang gelar doktornya. Baik, dengan judul Mazhab dan Sejarahnya. Oke, kita mulai. Fatafadhol Ustaz Saiful Anwar, fadhol masykurah. Tidak, kuliahnya nih, kalau dengerin perbandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih PDF-nya saya belum bisa tadi saya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaifa halukum jami'an bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Ya Allah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yang sangat menarik, yaitu mazhab dan sejarahnya. Mazhab dan sejarahnya.
mazhab dan sejarahnya. Sebelum menampilkan materi tentang mazhab dan sejarahnya, alangkah baiknya kita akan mengenal terlebih dahulu istilah-istilah yang sudah populer di telinga kita. Istilah-istilah itu yang pertama adalah istilah Al-Quran Sunnah. Sering populer di telinga kita, Al-Quran Sunnah. Kemudian istilah syariat. Ada juga istilah fikih. Ada juga istilah mazhab. Ada juga istilah ijtihad. Yang pertama, istilah Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis, para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama dalam hukum Islam. Sumber utamanya. Atau dalam bahasa syariah disebut dengan nas. Sumber hukum Islam yang pertama, ulama sepakat. Nggak ada yang berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat berarti dia sudah melenceng daripada manhaj syariah itu sendiri. Metodologi pengambilan hukum itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah atau Al-Hadis. Lihat di dalam Al-Quran, kalau tidak ada, baru di dalam hadis. Disebut dengan nas, Al-Quran dan hadis. Kita sudah paham semua. Mungkin kita sudah mendengar Al-Quran dan kita baca setiap harinya. Kemudian hadis, kita sering mendengar ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Dan saya tidak akan panjang lebar tentang menjelaskan tentang masalah Al-Quran dan hadis itu sendiri. Yang jelas, Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan Sunnah, Sunnah dan hadis sama artinya, adalah sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Kemudian, yang kedua adalah istilah syariat. Sering kita mendengar syariat Islam, syariat Islam. Apa itu sebenarnya syariat Islam? Syariat Islam itu adalah, kalau dalam bahasa gampangnya adalah ajaran Islam. Secara umum, syariat Islam itu terdiri dari bukan hanya hukum Islam. Bisa tentang keimanan. Contoh misalnya, syariat Islam tentang Tuhan, konsep Tuhan. Berarti dalam surat Al-Ikhlas, itu masuk dalam kategori syariat Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bagian dari syariat Islam. Ada misalnya surga, ada neraka, kemudian ada sejarah dan lain sebagainya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Secara umum, bukan hanya materi tentang hukum Islam, tetapi secara umumnya ada akhlak, kemudian ada keimanan, kemudian ada tentang muamalah dan lain sebagainya. Itu semua adalah syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah fikih. Kemudian apa itu fikih sebenarnya? Fikih itu bagian dari syariat Islam. Karena fikih itu adalah bagian dari syariat Islam. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya syariat Islam lebih umum, a'am. Syariat Islam lebih umum, a'am minal fikih. Kalau fikih itu hanya mempelajari tentang konsep hukum Islam. Di dalam Al-Quran hanya sekitar 200-an ayat, di dalam hadis banyak, itu tentang hukum Islam, fikih. Sedangkan syariat lebih umum, bisa tentang akhlak, bisa tentang akidah, bisa tentang yang lainnya, tentang konsep hari kiamat dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari syariat. Kemudian fikih ini sendiri, bagaimana kita membedakan antara syariat dengan fikih? Bagaimana kita membedakan antara syariat dengan fikih? Tadi yang pertama, cara membedakan adalah satu, syariat lebih umum daripada fikih. Yang kedua, fikih itu hanya mengenai hukum-hukum Islam, baik itu ibadah, kemudian munakahah, kemudian jinayat, kemudian muamalat, dan lain sebagainya. Itu hanya khusus terhadap hukum Islam. Fikih itu hanya terhadap hukum Islam. Jadi, fikih akhos minat syariah, lebih khusus daripada syariat. Kemudian istilah yang selanjutnya adalah mazhab.
Apa itu mazhab? Nanti akan dijelaskan sebenarnya di poin yang berikutnya. Mazhab itu adalah berawal dari ijtihad. Nanti ada hubungannya dengan yang di bawahnya. Mazhab dan ijtihad. Ada hubungannya. Ijtihad itu adalah pendapat seorang alim, ulama, seorang alim yang faqih, yang mengerti sama sekali, mengerti konsep hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sehingga orang tersebut berijtihad. Misalnya contohnya yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, nanti akan kita jelaskan di lembaran-lembaran selanjutnya. Jadi ijtihad seperti itu. Nah, dari ijtihad maka lahirlah mazhab. Misalnya ada seorang ulama, misalnya Imam Syafi'i, beliau berijtihad. Kemudian ada Imam Abu Hanifah, beliau berijtihad. Ada misalnya Imam Ahmad, beliau berijtihad. Ada Imam Syafi'i misalnya, beliau berijtihad. Kemudian dari ijtihad tersebut, hasil-hasil ijtihad tersebut, kumpulan-kumpulannya, misalnya Imam Syafi'i berijtihad tentang masalah ibadah apa, berijtihad tentang masalah jinayah apa, kumpulan-kumpulan ijtihad tersebut, kemudian umat Islam mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i, itulah disebut dengan mazhab. Sekali lagi, apa itu mazhab? Mazhab berawal dari ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah pendapat seorang alim, fuqaha, alim faqih, yang dia berijtihad, berusaha mencari dalil, mencari hukum Islam yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kalau ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, nggak perlu diijtihadkan. Tapi tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sharih, yang jelas, maka perlu berijtihad. Nah, dari hasil-hasil ijtihad itu, misalnya ijtihad Imam Syafi'i. Banyak sekali ijtihad Imam Syafi'i, ada ratusan, bahkan puluhan ribu. Dari masalah ini semua itu ijtihad Imam Syafi'i. Kemudian umat Islam mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i, maka itulah disebut dengan mazhab. Itulah disebut dengan mazhab. Jadi kalau seseorang bermazhab Syafi'i, berarti tandanya ia mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Atau kalau ulama Syafi'iyah disebut. Kalau Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Kalau ulama Syafi'iyahnya disebut Syafi'iyah, menisbatkan kepada Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i punya murid-murid, kemudian melahirkan generasi-generasi selanjutnya, ulama-ulama selanjutnya yang ikut pendapat Imam Syafi'i disebut dengan kalangan Syafi'iyah misalnya. Ada seseorang mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah, maka ia mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. Atau langsung Imam Syafi'inya. Ada seseorang misalnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka ia disebut dengan Syafi'iyul mazhab. Dia mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Jadi berawal dari ijtihad, kemudian lahirlah mazhab. Berawal dari ijtihad, lahirlah mazhab. Kemudian poin yang terakhir, pentingnya belajar sejarah mazhab sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui, kalau bahasanya adalah jas merah. Jangan kamu tinggalkan sejarah. Pentingnya belajar sejarah itu begitu. Nanti kita akan, karena materi kita itu adalah mazhab dan sejarah. Mazhab dan sejarahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke poin berikutnya tentang definisi mazhab. Masuk ke poin berikutnya, lebih spesifik lagi tentang definisi mazhab. Mazhab dari segi bahasa dan mazhab dari segi istilah. Dari segi bahasa berasal dari sighah masdar mini atau dari isim makan, dari kata zahaba kemudian tambah mim jadi mazhab, atau ada yang menyebutkan dari isim makannya mazhab. Apa yang artinya adalah kalau isim makan berarti tempat pergi, atau bisa diartikan at-thariq, jalan. Seseorang misalnya kita pengen ke Al-Manar, Ustadz Studi Islam Al-Manar, maka ada jalan, ada lewat Kampung Melayu. Nah, itu berarti mazhabnya mazhab Kampung Melayu secara bahasa. Ada yang lewat misalnya lewat Pulau Gadung. Itu namanya mazhabnya adalah mazhab lewat Pulau Gadung.
Kenapa? Karena mazhab secara bahasa adalah torik, artinya jalan. Kita pengen sampai semua ke Al-Manar, ada banyak jalan. Ada yang lewat Pulau Gadung, ada yang lewat Kampung Melayu, kemudian ada yang lewat misalnya lewat Duren Sawit dan lain sebagainya. Itu secara bahasa mazhab itu artinya at-thoriq. Secara bahasa mazhab artinya at-thoriq, yaitu jalan. Kemudian secara istilah, mazhab secara istilah adalah, kalau kita lihat, kumpulan pendapat mujtahid. Dan kita ambil misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia seorang mujtahid. Kita sudah membahas tentang syarat-syarat ijtihad, karena nanti ada bahasannya. Seorang mujtahid, misalnya taruh Imam Abu Hanifah. Beliau berijtihad. Kasus A, kasus B, kasus C, sampai dengan puluhan kasus. Sampai dengan ratusan kasus. Maka kumpulan-kumpulan hasil-hasil ijtihad Abu Hanifah itu disebut dengan mazhab. Jadi, menurut istilah kumpulan-kumpulan pendapat mujtahid, misalnya pendapat Imam Syafi'i yang berupa hukum Islam, fikih. Hukum Islam yang digali bukan hanya sekedar pendapat-pendapat biasa, tapi ini pendapat dari orang yang alim. Orang yang mengetahui syariat Islam, orang yang mengetahui, orang yang faqih, orang yang benar-benar dalam ilmu agamanya. Maka pendapat-pendapat tersebut, pendapat dari imam mujtahid tersebut digali dari dalil-dalil syariat. Apa itu dalil-dalil syariat? Al-Quran dan Sunnah. Dua yang tadi kita jelaskan. Al-Quran dan Sunnah itu adalah dalil-dalil syariat. Secara rinci, sebagai kaidah, qawaid, nanti kalau pengen lebih detail lagi, apa itu qawaid-qawaidnya, nah, bisa masuk ke sis Al-Manar, bisa. Karena banyak sekali landasan-landasan usulnya, sehingga seorang mujtahid tersebut pendapat-pendapatnya tidak bisa sembarangan boleh, tidak bisa sembarangan haram, tidak bisa sembarangan makruh, tidak bisa. Dia harus diambil dari Al-Quran dan hadis melalui pemahaman beliau, digali dari dalil-dalil syariat yang rinci, yang tafsiriyah, beserta qawaid-qawaid landasan usul-usul, dibahas di usul fikih nanti kalau ada kalau ingin memperdalam kembali, dan saling terkait satu sama lain sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Artinya, misalnya pendapat Imam Syafi'i tentang fikih ibadah, pendapat Imam Syafi'i tentang fikih muamalat, itu semua sudah tercantum di dalam kitabnya Al-Um misalnya. Nah, itu semua kalau kita mengikuti pendapatnya mazhab Imam Syafi'i, kita buka, kemudian kita ikuti, tandanya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Lalu ada pertanyaan, gimana kok nggak langsung ke Al-Quran dan hadis, nggak langsung ke Al-Quran Sunnah? Saya sudah jelaskan tadi, kasus-kasus tersebut adalah kasus yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, ngapain ngambil-ngambil pendapat ulama? Contoh misalnya kewajiban sholat 5 waktu, misalnya, atau misalnya sholat subuh 2 rakaat, ya sudah nggak usah ngambil dari Imam Syafi'i, semua sudah sepakat semua. Itu tandanya karena sudah jelas Al-Quran dan hadisnya. Tapi yang kita kaji adalah pendapat-pendapat ulama tersebut yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sehingga muncullah para mujtahid. Ada Imam Abu Hanifah yang terkenal, ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Malik. Semua pendapat-pendapat beliau, semua. Dan mereka semua berbeda istidlalnya, istinbatnya. Cara mengambil hukumnya berbeda-beda metodologinya. Dan nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Ada pembahasannya. Imam-imam mazhab, bagaimana metodologinya, dan lain sebagainya. Kita tidak akan membahas. Itu tentang definisi mazhab. Jadi kumpulan-kumpulan mujtahid. Kumpulan-kumpulan dari para imam mujtahid. Kemudian, lanjut ke latar belakang timbulnya mazhab. Latar belakang timbulnya mazhab. Kenapa sih mazhab bisa timbul? Ya, pertama, alasan yang kuat adalah karena tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Dalilnya yang soreh maksudnya. Dalil yang soreh. Makanya, mohon maaf, misalnya ada kasus hukum yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Itu kenapa? Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sorehnya, yang jelasnya tidak ada. Ada, tapi hanya zonni.
ada terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang memahami konsep hadis tersebut. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi latar belakang timbulnya mazhab, kenapa timbulnya mazhab bisa ada mazhab? Yang pertama adalah perbedaan pemahaman terhadap lafaz nas. Apa itu nas? Tadi sudah kita jelaskan. Nas ada dua, ada Al-Quran, ada hadis. Para ulama memahaminya berbeda. Berbeda. Contoh misalnya. Contoh yang populer. Misalnya contoh yang populer adalah tentang masalah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak istri-istrinya yang ditalak suaminya, maka iddahnya itu masa tunggunya 3 quru. Nah, quru itu para ulama memahami teks quru itu apa. Dibukalah kamus bahasa Arab, quru ada 2 makna nih. Ada maknanya tuhur, ada maknanya al-haid. Ada maknanya suci, 3 kali suci, ada maknanya 3 kali haid. Mana yang benar? Akhirnya para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Andai kata, nah ini berandai-andai, tapi kan enggak. Kalau Al-Quran bahasanya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata, misalnya salasata tur, 3 kali suci, udah nggak ada perbedaan itu udah. Tapi karena quru, apa nih makna quru? Dilihat di bahasa Arab, kamus bahasa Arab. Oh, ada 2 makna. Akhirnya para ulama terbagi menjadi 2 makna. Begitu. Gara-gara pemahaman, satu pemahaman saja. Pemahaman terhadap nasnya. Kemudian pemahaman terhadap masalah hadisnya. Biasanya ini berpengaruh terhadap tad'if, do'ib dan tidak do'ibnya hadis. Misalnya tentang masalah atau dari segi sanadnya bisa, misalnya yang satu ulama bilang ini hadisnya sahih, yang satu ulama ini hadisnya do'ib. Atau ada ulama yang boleh menggunakan hadis do'ib kalau tidak terlalu do'ib jiddan, misalnya begitu. Itu perbedaan ulama tentang masalah hadis. Jadi ada hadis nih, ada hadisnya, tapi hadisnya nggak sorry. Artinya bisa nggak sorry, pemahamannya apa? Bisa jadi sanadnya itu ada yang mengatakan doi, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Atau bisa jadi hadis tersebut misalnya ada ulama yang memahami walaupun hadisnya doi, tapi dia masih bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena tidak doi jiddan, tidak lemah banget. Atau misalnya ada pemahaman tentang masalah hadis, tetapi pemahamannya bukan pemahaman tekstual, tapi kontekstual. Contoh misalnya dalil tentang masalah isbal misalnya, masalah isbal misalnya, masalah isbal. Ada yang memahami tentang isbal itu adalah tekstual, teksnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya dilaknat orang yang menjulurkan pakaiannya sampai dengan mata kaki, dilaknat. Secara teks iya. Ada ulama yang memahami haram berarti menjulurkan pakaiannya, tekstualnya. Kemudian ada yang memahami kontekstualnya. Apa itu kontekstual? Latar belakang kenapa hadis tersebut lahir. Nah, akhirnya ulama yang memahaminya secara kontekstual, ini maksud Rasulullah SAW adalah lil khuyala, buat orang yang sombong. Karena pada hari itu atau pada kondisi saat itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut kepada orang yang sombong. Buktinya apa? Ada hadis lain Abu Bakar yang mengatakan antalas tanminal khuyala, kamu bukan orang yang sombong. Nah, itu semua adalah bagian dari latar belakang timbulnya mazhab. Akhirnya terjadi perbedaan-perbedaan. Kemudian ada yang perbedaan logawiyahnya. Logawiyah itu contohnya ya seperti masalah wudu. Wamsahu biru'usikum. Nah, baknya itu gara-gara baknya. Kalau dalam surat Al-Maidah itu kalau kita wudu ada yang sebagian, ada yang semuanya gara-gara baknya. Wamsahu biru'usikum. Sebagian mazhab Syafi'iyah bak itu adalah tabaid. Ada yang baknya li ziyadah, itu perbedaan yang nomor 3, lugawiyah. Kemudian ada yang keempat, kenapa timbul? Karena mentarjih. Tarjih itu menguatkan, ada dalil saling bertentangan. Contoh kunut. Dalil kunut.
ada riwayat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW kunut subuh sampai dengan akhir hayatnya. Ada yang mengatakan hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah kunut misalnya, dan lain sebagainya. Akhirnya dua-duanya saling bertentangan. Nah, akhirnya ada yang mentarjih hadis Anas, ada yang mentarjih hadis yang lain. Imam Syafi'i yang mengatakan kunut subuh sunnah mentarjih Anas bin Malik hadis. Kemudian Imam Malik juga sama. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah dan misalnya Imam Ahmad tidak mentarjih pendapat yang hadis yang lain yang tentang masalah tidak ada kunut. Sebagaimana riwayat bahwasanya ada seorang yang anaknya bertanya kepada bapaknya, saya tidak melihat Rasulullah, Abu Bakar dan lain sebagainya tidak kunut di belakang saya, imam di belakangnya. Nah, ini perbedaan dalam mentarjih dua dalil yang berlawanan. Kalau dalilnya tidak berlawanan, itu sharih dalilnya. Tapi kalau dalilnya berlawanan, itu jadi tidak sharih. Contoh misalnya, antum misalnya melihat dalil tentang rokaat sholat zuhur. Ada nggak yang berlawanan? Rokaat sholat zuhur ada tiga rokaat. Tidak ada. Tapi kalau ada dalil yang berlawanan dan dalil tersebut kualitasnya bisa sederajat, sama-sama sahih atau sama-sama hasan, maka ini yang menjadi bahasan lahirnya timbul mazhab. Kemudian perbedaan tentang penggunaan dalil, nah itu nanti masuk ke wilayah usul fikih. Kemudian perbedaan tentang masalah ilat hukum. Nah, ilat hukumnya apa? Nah, misalnya, itu juga nanti masuk ke usul fikih. Kalau pengen mengkaji lebih dalam. Kemudian ada perbedaan masalah nasakh. Nasakh itu adalah ketika hadis tersebut tidak dipakai, sudah ada yang terbaru lagi hadisnya, karena hadis yang terbaru itu lahir duluan dan yang lain lahir belakang. Jadi itu latar belakang timbulnya mazhab. Sampai sini mungkin Ustaz Jasa. Apa masih lanjut lagi? Ya Ustaz, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Kita beri waktu 10 menit. Boleh Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Farid. Bentar. Assalamualaikum Ustaz, untuk manhaj salaf, apakah bisa disebut sebagai madhab baru? Karena ada buku yang mengatakan bahwa manhaj salaf menisbatkan diri pada madhab Hambali. Namun menurut ulama Hambali katanya berbeda. Gimana Ustaz? Baik. Manhaj salaf itu sebenarnya istilah ya. Istilah saja. Jadi salaf itu kalau dalam kamus itu atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu generasi salafus saleh. Artinya zaman Rasul, zaman sahabat, tabi'in. Nah, itu generasi salaf. Jadi misalnya termasuk Imam Syafi'i itu generasi salaf juga. Dia termasuk tabi'in ya. Kalau tabi'in itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Jadi generasi salaf itu adalah generasinya setelah zaman Nabi. Zaman Nabi kan khairu qarni ya. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian setelahku zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, muridnya sahabat, zaman tabi'in, murid-muridnya sahabat, cucu muridnya. Nah, itu namanya generasi salaf. Ya kalau kita, misalnya nih, kita zaman sekarang berpendapat, ambil pendapatnya generasi salaf tadi, pendapat ijtihadnya, atau bermazhab ijtihadnya mereka, maka itu disebut dengan manhaj salaf. Itu disebut dengan manhaj salaf. Jadi bukan manhaj salaf itu artinya mazhab Ahmad bin Hanbal, bukan. Tapi generasi setelah Rasul, sahabat, tabi'in itu namanya generasi salafus saleh. Jadi kalau kita pengen, misalnya nggak ada di dalam Al-Quran, kasusnya, nggak ada di dalam hadis, kita pengen ikut mazhab Syafi'i, tandanya kita bermanhaj salaf. Seperti itu. Metodologinya ada metode salaf. Tapi nanti timbul pertanyaan, apakah kita harus menggunakan metode salaf? Mengambil manhaj salaf begitu? Ya tidak harus semuanya. Kenapa? Karena beda. Di zaman sekarang pun, ya misalnya ada kasus-kasus baru yang tidak ada di zaman yang lalu, zaman dulu, kan perlu ijtihad baru. Begitu. Perlu ijtihad baru. Yang nggak mungkin kita lihat pendapat-pendapat ulama-ulama dulu nggak ada, bagaimana? Masa diem saja kita begitu? Misalnya sholat di mana begitu? Sholat di mana? Sholat di daerah yang
maghribnya nggak ada mataharinya, begitu. Mataharinya beda dengan di yang normal misalnya, malamnya lebih lama daripada siangnya. Itu bagaimana? Nah, itu semua adanya di zaman sekarang. Nggak bisa kita ikut metode. Nah, begitu maksudnya. Jadi manhaj salaf itu adalah generasi setelah Nabi, kemudian tabi'in. Kalau kita ikut pendapat mereka, tandanya kita bermanhaj salaf. Manhaj itu artinya metodologi, cara pengambilan hukum. Ya kalau kita nggak bisa kita berijtihad kan, kita kan taklid, ya, karena kita bukan ulama yang bisa berijtihad seperti mereka. Kita berarti ikut pendapat misalnya generasi salafus saleh. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Mat Yasin. Apakah sampai saat ini ada usaha dari para ulama untuk menyatukan perbedaan pendapat ulama atau ijtihad tersebut agar ada kesatuan atau keseragaman di seluruh umat Islam dunia? Baik. Pertanyaan yang bagus, ya. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana menyatukan pendapat? Pertama, yang harus kita pikirkan adalah kalau dalilnya adalah qat'i dilalah, jelas di dalam Al-Quran, sharih di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu udah sepakat semua, nggak mungkin berbeda. Tapi kalau yang wilayahnya adalah wilayah furu'iyah, nggak mungkin disatukan. Yang ada adalah tarjih. Sekali lagi, kalau misalnya dalam masalah yang usul, masalah yang sudah ittifaq, yang sudah dalilnya sharih, atau dalam istilah usul fikih namanya dalil qat'i, dalil zonni, dalil qat'inya begitu, jelas misalnya rokaatnya ada berapa, jelas rokaatnya ada berapa, terus hajinya ke Mekah, nggak ada yang bilang di dalam hadis hajinya kemana, gitu. Nggak ada, jelas itu namanya dalil qat'i dan nggak mungkin jadi perbedaan, maka itu disebut dengan sepakatan. Artinya memang kita sudah sepakat semua, mau ormas pun, mau NU, Muhammadiyah, Persi, semua pasti sama dalam hal dalil qat'i. Tapi kalau yang ditanyakan adalah bagaimana menyatukan dalil zonni, perbedaan pendapat ini dalil zonni, itu tidak mudah. Dan saya pikir tidak mungkin. Kalau saya pribadi tidak mungkin. Kenapa sebabnya? Karena lahir dari dalil zonni. Bukan dalil qat'i, lahir dari dalil zonni. Yang dugaan-dugaan saja. Mana yang benar, nggak bisa dibilang ini yang paling benar, nggak bisa. Kalau dalilnya qat'i, baru kita selesai. Tapi kalau dalilnya zonni, nggak bisa. Sehingga yang ada adalah saling menghormati, bukan cari yang paling benar. Misalnya kita pengen mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya silakan. Atau pengen mengikuti mazhab Imam Ahmad yang nggak kunut misalnya, ya silakan juga. Bagi yang taklid. Atau kalau bagi orang yang misalnya punya kemampuan untuk mentarjih, ya silakan. Saya pilih yang nggak kunut, atau saya pilih yang kunut, ya silakan juga. Artinya bagaimana bisa nggak menyatukan? Tidak bisa menyatukan kecuali kalau kita seorang penguasa itu misalnya pernah terjadi di zaman Abbasiyah atau zaman Umayyah, semua diganti semua mazhab. Semua menggunakan mazhab Hambaliyul mazhab. Menggunakan mazhab misalnya Syafi'iyul mazhab. Bisa kalau dia punya kekuasaan. Di masjid pun begitu. Misalnya dia ketua DKM punya pengaruh, ganti semua yang tadinya tarawihnya 23 ganti 11. Bisa begitu. Tapi sekali lagi, bukan itu dengan kekuasaan merubahnya, bukan dengan yang lainnya, bisa dengan kekuasaan. Bukan bisa dengan kekuasaan. Mau dari pemerintah atau dari ya paling kecil RT atau pengurus DKM ini saya pengennya yang 11, bukan yang 23. Berarti yang merubah siapa? Ya DKM atau penguasa setempat. Jadi nggak bisa dirubah kalau yang furu'iyah, nggak bisa disatukan. Nggak bisa disatukan karena berawal dari dalil zonni, bukan dalil qat'i. Yang bisa adalah dengan kekuasaan tadi. Pemaksaan maksudnya, dengan kekuasaan. Baik, ada lagi atau dilanjutkan? Baik. Kita lanjutkan Ustaz penjelasannya. Nanti pertanyaan selanjutnya akan kita diskusikan di sesi pertanyaan yang kedua. Silakan Ustaz lanjutkan.